dalam menghasilkan harta duniawi, isatul jahidi fiha au aqal, kehidupan seorang yang bersungguh-sungguh di dalam dunia, di dalam kehidupan tersebut, au aqal, atau ini au bermakna bahkan lebih sedikit. Ini maksudnya ia tidak berburu untuk mengumpulkan kehidupan dunia. Pada nuskha yang lainnya, isyatul jahili fiha bal adal, kehidupan seorang yang bodoh di dalam kehidupan itu bahkan lebih hina. Tetapi pada nuskha yang akhir itu lebih mendekati kepada maksud, yaitu kehidupan seorang yang bodoh di dalam kehidupan dunia bahkan lebih hina. Aisyatu zahidi fiha, kehidupan seorang yang zuhud di dalam dunia, di dalam kehidupan dunia. Ya'isu kama ya'isu fihal jahilul mujtahidu fi tahsiliha, ia hidup sebagaimana orang yang bodoh hidup di dalam kehidupan dunia, sebagaimana seorang yang bodoh yang bersungguh-sungguh di dalam mengumpulkan dunia, hidup di dalam kehidupan dunia. Fakam min insanin yabdalu wasa'ahu fi tahsiliha, berapa banyak dari manusia mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya untuk mengumpulkan kehidupan dunia, di dalam mengumpulkan kehidupan dunia. Wa yajiddu wa yajtahidu fiha, ia bersungguh-sungguh di dalam mendapatkannya, dalam mengumpulkannya. Wa yansubu wa yaqdahu wa yat'abu, ia menaikkan atau melantik. Wa yaqdahu, dan bekerja keras. Wa yat'abu, dan ia letih dikarenakan kehidupan dunia. Menaikkan ia kehidupan dunia tersebut, ia naikkan derajatnya. Bekerja keras dia untuk dunia, letih juganya untuk dunia, keletihannya juga untuk dunia. Wa dzalika zahidu ya'ishu fid dunya ishatan raghdatan ahsanu minhu, sedangkan seorang yang zuhud hidup di dalam dunia dengan kehidupan yang lapang, bahagia, lebih baik daripada kehidupan orang yang bodoh bersungguh-sungguh di dalam mengumpulkan dunia semata. Perhatikan ini baik-baik. Wa bi ghairi ma yatajallalu lidunya wa ashabiha, dan selain itu yang ia merendahkan dirinya untuk dunia, untuk orang-orang yang hanya mengejar kehidupan dunia. Wa dzalikal ladzi yajtahidu fiha, dan hal tersebut yang mana ia bersungguh-sungguh di dalamnya, qad tudhilluhu dunya wa yudhilluhu dirhamu, sungguh dunia telah menghinakannya, dirham telah menghinakannya, telah merendahkannya. Wa qad yatadhallalu li ashabiha, dan sungguh hal tersebut telah menghinakan orang-orang yang hanya mengumpulkan dunia saja. Ajibu hali ashabi dunya wa tahalukihim 'alaiha. Ini sangat mengherankan keadaan orang-orang yang mengumpulkan dunia semata, dan sangat mengherankan ketamakan mereka atas dunia. Tahalukuhum, yaitu ketamakan mereka. Wa ajib hali ashabi dunya wa tahalukuhum 'alaiha, dan ketamakan mereka terhadap dunia, tamak mereka terhadap dunia. Kerja itu enggak cukup dari pagi sampai sore, dijadikannya seluruh waktunya untuk bekerja mengumpulkan dunia. Lupa dia hakikat ia diciptakan oleh Allah di muka bumi, lupa dia. Abdul, kita diciptakan Allah di muka bumi untuk apa? Hah? Untuk apa? Untuk apa kita diciptakan Allah di muka bumi? Hah? Apa tujuan kita ada di muka bumi? Apa? Apa Zamir? Tujuan kita ada di muka bumi untuk apa? Beribadah kepada Allah. Ini tujuan awal.
Kalau seseorang keluar dari tujuan utamanya, ia orang yang merugi. Nggak sampai ya kepada tujuan utama. Birriba, yakni ia mengumpulkan dunia dan tamak terhadap dunia dengan riba misalnya, riba. Warishwah, dengan menyuap. Wattalassus, dengan mencuri. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Sungguh benar-benar akan datang kepada manusia suatu zaman. La yubalil mar'u bima akhadhal mala. Seseorang tidak memperdulikan dengan apa ia mengambil hartanya. Amin halalin, amin haramin. Apakah ia mengambil harta dari harta yang halal ataukah dari harta yang haram? Enggak peduli lagi dia. Yang penting saya kaya. Yang penting saya banyak harta. Ini yang dipedulikan manusia. Malu dia kalau jadi orang fakir di muka bumi. Tetapi ia tidak malu menjadi orang yang terhina di hadapan Allah. Ini suatu yang aneh. Mengherankan. Kita hidup itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Bekerja itu bukan seluruhnya atau seluruh waktu dipergunakan untuk bekerja. Bukan. Lihatlah bagaimana para salaf hidup di dunia. Bukan sepenuh waktunya untuk bekerja mencari dunia, tidak. Keluar pagi, pulang sebelum zuhur. Bahkan keluar beberapa saat, pulang lagi untuk beribadah lagi. Untuk ibadah-ibadah yang senantiasa ia kerjakan. Begitu seharusnya. Tujuannya seperti itu hidup. Innaka tu'jibu man jadduhu wa jtihaduhu fi dzalik. Sesungguhnya engkau itu harus heran. Engkau merasa heran, merasa takjub. Ada Naim. Naim. Naam. Nanti tamak terhadap dunia kalau nggak mendengar penjelasan bagaimana hinanya dunia. Cita-cita ingin jadi seorang yang hartawan. Untuk apa? Kamu nggak khawatir nanti di akhirat dihisap jauh sekali waktunya. Panjang waktunya karena harta yang begitu banyak. Menunggunya pun sangat lama. Orang yang banyak harta tuh nunggu dihisap 500 tahun lamanya. Orang fakir dulu yang dihisap. Kira-kira bahagia nggak jadi orang fakir? Bahagia. Orang kehidupan yang sesungguhnya itu kehidupan akhirah. Kehidupan nanti di sana. Dunia ini paling bertahan berapa lama kita hidup. Kalau sudah tua pun tak terasa enak lagi makanan yang lezat itu. Tak terasa enak lagi harta yang banyak tuh. Mau dipakai itu apa? Jalan-jalan. Duduk lama di mobil aja udah sakit punggung. Untuk apa lagi? Nanti kehidupan dunia itu hanya pendukung, bukan segalanya. Wa rubbama la yazalu faqiran. Barangkali engkau merasa takjub, merasa heran kepada orang yang bersungguh-sungguh dan ia tetap menjadi orang yang fakir. Udah bersungguh-sungguh siang malam kerja tetap juga fakir. Karena rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah. Hanya saja yang kita minta keberkahannya. Wa dzalika zahidu ya'tihi rizquhu thayyib. Dan orang yang zahid itu, orang yang zuhud itu, rezeki yang baik, rezekinya yang baik mendatanginya. Alladzi qad damanahu Allahu lah. Yang mana Allah telah menanggung rezeki tersebut baginya, untuk dirinya udah ditanggung. Jadi ngapain kita khawatir? Udah ditanggung rezeki kita jauh sebelum kita diciptakan, dan tidak akan dimatikan Allah kita sampai rezeki kita itu selesai Allah berikan kepada kita. Yakini ini. Wa huwa hadiul bal, seorang yang zahid, orang yang zuhud, mencukupkan apa yang Allah beri kepada dirinya, mencukupkan dunia itu secukupnya, dan ia mementingkan perkara akhirah. Itu orang yang tenang keadaannya. Hadiul bal, tenang keadaannya. Mau cerita, sekarang sulit kali ya cari kerja, mana peduli dia. Mana ada sulit bagi dia. Sekarang sulit sekali ya naik semuanya, sembako naik, nggak peduli dia.
Apa yang dikhawatirkan? Sementara ia bergantungnya kepada Allah. Wa min hadzal babi ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari pembahasan ini apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dengan pembahasan tersebut. Biqaulihi dengan sabdanya. Ma ana fid dunya illa karaqib. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata Rasulullah, ma ana fid dunya illa karaqib. Tidaklah aku hidup di dunia ini seperti seorang pengendara. Seorang yang melintasi saja. Seorang pengembara. Istazalla tahta syajaratin. Mencari naungan di bawah pohon. Tsumma raha wa tarakaha. Kemudian dia pergi dan meninggalkan pohon itu. Dunia ini ditinggalkan, akhiratnya enggak ditinggalkan. Akhirat kalau senang-senang selamanya. Susah-susah selamanya. Itu yang tidak ditinggalkan, dunia ditinggalkan. Sebagaimana kalau kita melakukan perjalanan singgah sebentar, kemudian kita tinggalkan tempat singgah tersebut, itulah dunia yang diumpamakan oleh Rasulullah. Waqal, dan beliau bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa ju'ila rizqi tahta zilli rumhi. Rezekiku dijadikan di bawah kilauan tombakku. Maksudnya apa? Rezekinya Rasulullah itu ada pada peperangan. Ghanimah itu rezekinya Rasulullah. 1/5 banyaknya. Itu rezekinya Rasulullah. Sudah ditetapkan Allah. Rezekinya ada di dalam penegakan kalimat tauhid. La ilaha illallah, itu rezekinya Rasulullah. Begitu juga rezeki orang yang beriman ada di dalam ketaatan. Semisal para penuntut ilmu misalnya, rezekinya ada di dalam ibadah-ibadahnya, ada di dalam kesungguhannya. Wa ju'ilatiz zillatu was-sigharu 'ala man khalafa amri. Kehinaan dan kekerdilan, merasa hina itu dijadikan bagi orang yang menyelisihi perkaraku, kata Rasulullah. Jadi seseorang yang menyelisihi sunnah Rasulullah itu dihinakan Allah, dikerdilkan oleh Allah, tidak ada kemuliaannya. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, ia termasuk bagian darinya. Menyerupai kaum ini masuk di dalamnya kita penyerupanya terhadap Rasulullah, maka kita menjadi bahagian dari Rasulullah. Kita menjadi bahagian dari para pengikut Rasulullah. Begitu juga sebaliknya. Apabila penyerupaannya terhadap orang kafir, maka ia sama dengan orang kafir. Apabila penyerupaannya kepada Rasulullah, kepada para sahabat, maka ia masuk ke dalam golongan tersebut. Ini dua makna penyerupaan di sini. Bukan penyerupaan kepada orang kafir saja, tapi penyerupaan kepada Rasulullah juga. Mirip nggak kita seperti Rasulullah di dalam pengamalan, di dalam kehidupan? Mirip nggak? Rasulullah itu nggak mengharapkan dunia dikumpulkan di sisinya. Kira-kira kalau ada seorang mukmin yang mengejar kehidupannya untuk dunia itu mirip nggak dengan Rasulullah? Berarti nggak termasuk golongan Rasulullah. Lebih-lebih dalam perkara syariat yang lainnya, melakukan bid'ah, mencela sunnah, merusak agama dengan bid'ahnya, ini tidak termasuk golongan Rasulullah. Wassahabatu ridwanullahi alaihim salaku fi tarbiyati nafsi dzalikal maslak. Salaku fi tarbiyati nafsa dzalikal maslak. Para sahabat ridwanullah alaihim, mereka menempuh di dalam pendidikan yang sama pada jalan tersebut, sama. Pada jalan bagaimana? Pada jalannya Rasulullah, sama para sahabat. Rasulullah hidup seperti itu, ya para sahabat juga mengikuti hidupnya Rasulullah. Alladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minaz zuhdi. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas kezuhudan tersebut. Wa akramahumullahu min fadlih. Allah memuliakan mereka dengan keutamaannya. Wa asyu fi sa'adatin. Mereka hidup di dalam kebahagiaan. Pakaiannya cuma satu. Makanannya kadang ada, kadang enggak. Kalaupun ada yang kaya, 1-2 orang. Kalaupun ada yang kaya. Dapat rezekinya kapan? Kalau ada perang. Taruhannya apa? Mati. Tetapi mereka senang karena mati di jalan Allah. Syahid. Syuhada mereka.
Bahagia mereka. Mana ada sahabat yang sulit sekali, saya tidak punya harta. Nggak pernah ada dinukilkan seperti itu. Carilah riwayatnya kalau ada. Yang sulit sahabat tuh bagaimana kalau aku tidak diterima amalanku oleh Allah. Itu yang sulit mereka. Bagaimana aku bisa terhindar dari azabnya Allah. Itu yang sulit mereka, jadi pikiran mereka. Thabata an ba'dis salafi annahu qal. Telah tetap dari sebagian para salaf bahwasanya ia berkata, ma tadallala ahadun lid-dirhami innahu adallahu dirhamu. Tidaklah seseorang menghinakan dirinya untuk dirham kecuali dirham tersebut menghinakan dirinya. Ini kalau ada orang yang hidup matinya itu untuk dunia aja, dunia itu menghinakannya. Ini perhatikan. Udah, bekerja untuk dunia itu sebatas yang diperlukan saja. Jangan terlalu ambisius. Tahu ambisius? Apa ambisius, Irsan? Terlalu berambisi, ingin menguasai, ingin mengumpulkan kenikmatan dunia, syahwat tersebut ingin mau dikumpulkan pada dirinya, yang akhirnya ditinggalkan. Berbeda seseorang yang diberikan Allah harta yang banyak, lalu ia berinfak dengan harta tersebut. Ini beda. Wa yu'ayyidu hadha hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dan perkataan sebagian salaf ini, tidaklah seorang menghinakan untuk dirham kecuali dirham menghinakan dirinya, diperkuat oleh hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang marfu'. Hadis marfu'. Hadis marfu' itu hadis apa, Fadlan? Hadis yang sampai kepada Rasulullah. Semua hadis itu marfu' sampai kepada Rasulullah. Sampai kepada Rasulullah. Disandarkan kepada Rasulullah. Ta'isu abdud dinar. Ta'isu abdud dirham. Binasalah hamba dinar. Binasalah hamba dirham. Ia menjadi hamba bagi dinar. Menjadi budak dia bagi dirham. Celaka ini seperti ini. Ta'isu abdul qatifah. Binasalah hamba yang mengejar kain tebal. Apa maksudnya? Hanya memperbagus pakaiannya saja. Ta'isu abdul khamisah. Celakalah budak-budak sutra. Dia hanya memperbaiki diri lewat tampilan saja. Ta'isu wan takis. Binasa dia, merugi dia. Wa idza syika falan taqasha. Apabila ia terkena duri, kemasukan duri ke dalam tubuhnya, falan taqasha, ia enggak bisa mengeluarkannya. Ini mengerikannya syahwat dunia. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hafal baik-baik hadis ini. Ta'isu abdud dinar, ta'isu abdud dirham, ta'isu abdul yaqiza, abdul qatifah, ta'isu abdul khamisah. Ta'isu wan takasa. Wa idza syika falan taqasha. Rawahul Bukhari. Supaya kita ingat-ingat tujuan kita itu apa, diciptakan Allah. Jangan sedih kalau enggak punya apa-apa. Jangan sedih. Yang penting masih sehat. Masih bisa beribadah kepada Allah. Itu rezeki yang besar. Masih di bawah bimbingan hidayahnya Allah. Masih diberikan taufik oleh Allah. Itu rezeki yang besar itu. Jangan dinafikan rezeki yang besar itu. Jangan taunya rezeki itu duit banyak, harta berlimpah. Bukan. Itu bahagian. Bukan seluruhnya itu rezeki. Betapa bagusnya seorang mengatakan fakam dakots warokots wastarkots. Fudulur rizki a'nakur rijal. Berapa banyak berdetaknya jantung, menipisnya kehidupan, wastarqat fudulur rizki, dan tercuri keutamaan-keutamaan rizki a'nakur rijal yang ada di pundak para lelaki. Banyak rezeki itu habis seiring detak jantung, seiring menipisnya kehidupan, menipis pula rezeki tersebut. Kecuali yang Allah kehendaki dengannya keberkahan. Ini diingat baik-baik. Aqul innal insana alladhi yuridu an yabqa azizan la tattali'u nafsahu ila afayan nas. Perhatikan ini baik-baik supaya ketika berdakwah pun dijaga ini. Sesungguhnya manusia yang menginginkan untuk hidup kekal,
La tattali'u nafsahu ila atayan nas. Jangan ia melihat dirinya kepada pemberian manusia, mengharap ia pemberian manusia, mensyaratkan dakwanya dengan pemberian. Hati-hati nih. Harus senantiasa ini minta pertolongan Allah supaya kita terhindar dari meminta-minta di dalam dakwah, mengemis dalam dakwah, hina. Ma'azallah, hina. Hina. Untuk apa nek Fortuner pergi ke majelis kalau minta? Untuk apa? Bagus jalan kaki tapi mulia di hadapan Allah. Hina. Bihaitsu annahu yazinun nasa bidalili wa bil haqq. Bihaitsu annahu yazinun nasa bidalili wa bil haqq. Di mana bahwasanya ia menimbang manusia itu dengan dalil, dengan kebenaran, bukan dengan seberapa banyak manusia memberikan kepada dirinya. Oh, ini manusia mulia ini. Kenapa mulia, Bang? Banyak kali dia ngasih saya. Bukan. Tapi ditimbang dengan dalil kebaikan manusia itu. Ditimbang dengan kebenaran. Bukan karena sering memberi kemudian tumpul untuk menasihati. Ini. Wa amma idza kana yattali'u ila ma fi aydihim aw li atayahum wa ma ila dzalika hadzal janibu qad yu'tharu alaihi fi amri dinihi wallahul musta'an. Adapun apabila ia melihat kepada apa yang ada di tangan-tangan manusia, kepada apa pemberian-pemberian manusia kepada dirinya, dan kepada apa itu semua, hadzal janib, di sisi ini qad yu'tharu alaihi fi amri dini, sungguh dipengaruhi atas dirinya hal-hal tersebut di dalam perkara agamanya. Seseorang yang biasa mengemis dalam dakwah, tumpul lisannya untuk berkata yang benar, tumpul. Gak sanggup ia berkata yang benar kepada donaturnya, gak sanggup. Karena timbangan kebaikan seorang itu lewat pemberiannya. Gak sanggup dia, hati-hati. Kalau ingin berkata yang benar, berkata al-haq, jagalah hal-hal ini semua. Wa alaihi tuklan, hendaknya ia itu harus tawakal kepada Allah. Wa alaihi tuklan, hendaknya tawakal kepada Allah, tawakal. Wala haula wala quwata illa billah. Apa artinya la haula wala quwata illa billah? La haula li atau la haula lana fi an maksiatillah. Tidak ada yang bisa mengalihkan bagi kita, bagiku, dari bermaksiat kepada Allah. La quwata li aw lana fi taatillah. Tidak ada kekuatan untuk kita dan untuk saya pribadi dalam menjalankan ketaatan kepada Allah illa billahil aliyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah. Kita semua bisa sampai ke majelis ini pertolongan Allah, taufiknya Allah untuk senantiasa berada di dalam majelis ilmu. Nih, ini nikmat, ini jangan disia-siakan. Berapa banyak tuh orang-orang yang banyak duit sana pingin sekali saya belajar syariat, tapi dunia menghalanginya. Pingin dia, tapi dunia menghalanginya. Bersyukur kita, jaga nikmat ini terus. Jangan fatur, kendor semangatnya, jangan. Ketika kendor satu semangat dari beribadah, alihkan kepada ibadah yang lain. Jangan dialihkan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.